Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami bersuka cita karena Engkau ada di dalam kami. Boleh malam hari ini angkat kedua tanganmu. Nyatakan Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom jemaat GBI Keluarga Allah Blessing yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kalau kita dapat berjumpa kembali di ibadah raya GBI Keluarga Allah Blessing. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar kami akan memasuki ibadah Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan, agar dimanapun kami berada Tuhan, kami dapat memuliakan nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami mau memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Oh. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang sangat baik. Mari yang mengecap kebaikan Tuhan, sama-sama yang saya pujikan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur.
rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Semua pujikan. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Come on. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh Engkau baik Tuhan, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami tetap mau percaya bahwa kami punya Tuhan yang selalu setia, yang tak pernah meninggalkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, kami mau memuji-Mu Yesus. Mari sama-sama dengan saya pujikan pujian ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi pujikan lebih sungguh lagi. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi,
sendiri pujikan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sekali lagi, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh Allahku, Kau yang terbaik Tuhan. Oh kami sembah, untuk selamanya Kau setia Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Oh, Yesus, kami sembah Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Yesus. Yesus, sungguh baik, sangat baik Kau Tuhan. Oh Yesus, mari jemaat GBI Keluarga Blessing, dimanapun engkau berada, mari satukan hatimu, naikkan pujian buat Tuhan. Oh Yesus, Kau yang ku sembah. Haleluya. Seumur hidup kami Tuhan, sepanjang nafas kami mau mengucap syukur padamu Yesus. Oh, kiara bara 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 bara. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, sungguh baik, sangat baik. Biara bara 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 basikanamu. Haleluya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memasuki ibadah ini Tuhan lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu yang kekasih, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Antusias? Oke, just do it, ya. Katakan just do it, artinya lakukan saja apa yang Alkitab katakan, maka saudara akan mengalami banyak sekali hal-hal yang indah di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang kekasih, hari ini sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kami naikkan syukur di hadirat-Mu Bapa. Kami boleh kembali beribadah bersama-sama di online. Dan kami tahu Tuhan kuasa-Mu berada juga Tuhan dimanapun anak-anak-Mu berada. Berbicaralah kepada mereka sehingga mereka semuanya mendapat berkat pada hari ini. Urapi kami sehingga pemberitaan firman-Mu pada hari ini Tuhan menjadi rhema dan kami boleh menikmati hari-hari bersama dengan firman-Mu penuh dengan kemenangan dan menjadi saluran berkat buat orang lain. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua berkata amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih, hari ini kita akan sama-sama belajar, atau kalau boleh saya katakan lanjutan dari minggu yang lalu, ya. Orang yang berintegritas pasti orang yang berpikir positif, ya, itu pasti. Dan orang yang berpikir positif pasti dia akan memiliki yang namanya kebahagiaan. Bukan kebahagiaan yang ditawarkan dunia, tapi kebahagiaan yang dari dalam. Kebahagiaan sejati. Nah, sebab itu sebelum kita mulai, ayo kita baca dulu di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 8. Demikian bunyi firman Allah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Apakah masih ada damai yang luar biasa ini saudaraku? Pada saat-saat sekarang ini. Apalagi selama 2 tahun ini. Hampir 2 tahun. Belum selesai saudaraku saat ini bagaimana kita dunia ini mengatasi yang namanya pandemi COVID-19. Bahkan ada seorang yang ahli mengatakan bahwa pandemi ini kita tidak bisa normal dulu, ya. Sebab itu dikatakan ibadah masa new normal, suatu yang baru, normal yang baru. Itu nanti kurang lebih sampai 2 tahun lagi saudaraku. Nah, dalam kondisi yang demikian apakah masih ada yang dinamakan damai atau kebahagiaan yang sejati? Rasul Paulus menuliskan ayat 7 ini saudaraku, karena Rasul Paulus setelah bertobat, dia mengalami damai ini. Yesus berkata, dikatakan Yohanes 14 ayat 27 ini yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus sendiri. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damainya Tuhan, kebahagiaannya Tuhan sendiri, Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Dan waktu Rasul Paulus percaya, dia mulai menjadi seorang penginjil atau seorang rasul. Dan waktu menulis surat Filipi ini saudaraku, Rasul Paulus bukan di istana yang megah, bukan di rumah yang mewah, full AC, enggak saudaraku. Waktu menulis suratan Filipi ini, Rasul Paulus sedang di dalam penjara. Kata-kata penjara melukiskan sesuatu yang sangat menakutkan. Tidak ada enaknya dan tidak ada nyamannya di dalam penjara. Bahkan dibelenggu lagi. Tetapi mengapa Rasul Paulus di dalam suratan Filipi ini nadanya bahagia, nadanya sukacita. Saudaraku, ini yang sudah dialami oleh Rasul Paulus setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimanakah dengan saudara dan saya? Akhir-akhir ini saudaraku yang kekasih, seringkali kita mendengar berita-berita yang menakutkan. Berita-berita yang membuat kita susah, membuat berita-berita yang membuat kita ini kebingungan. Kadang-kadang ada pikiran, mengapa semuanya terjadi? Ya. Mengapa banyak sekali hal yang tidak kita harapkan, yang belum terjadi. Ya, yang kita harapkan belum terjadi. Tetapi menimpa kita saudaraku. Yaitu yang bertentangan dengan harapan kita. Saudaraku yang kasih firman Tuhan, ya dan amin. Dan bukan hanya Rasul Paulus yang mengalami. Setiap orang Kristen yang sudah lahir baru dan memiliki kedewasaan rohani, ya, dia akan mengalami seperti yang Rasul Paulus alami. Yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Memelihara hati dan pikiran kita. Nah, sebab itu saya rindu saudara benar-benar merenungkan. Mengapa
saya belum memiliki. Kalau seandainya saudara belum, kita akan lihat kuncinya nanti. Tapi saya rindu saudaraku yang kasih, saudara perhatikan, yaitu Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Saya bacakan dengan seksama. Beginilah firman Tuhan. Penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar. Perhatikan, Tuhan itu mengajar, bukan menghajar ya. Mengajar, mendidik engkau tentang apa yang memberi faedah, yang memberi manfaat bagi kehidupan orang yang percaya, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita ikuti jalannya. Ayat 18, kalau kita ikuti jalan Tuhan, dikatakan demikian. Sekiranya engkau, ya, jika engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Jelas, sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus-menerus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu yang kasih, Alkitab jelas sekali mengajarkan kepada kita. Dengan firman Tuhan mengatakan, kalau jika kita mendengarkan perintah-perintah Tuhan, maka kita akan mengalami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jelas, sumber kehidupan dari sebuah pohon itu terletak di akarnya. Kalau akarnya di dalam air, ya, maka saudara di tepi air, maka kehidupan pohon itu akan terus mengalami suplai kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, demikian juga kehidupan kita akan seperti gelombang-gelombang laut, ya, yang akan diberikan kepada kita, ya, yang tidak pernah berhenti. Kebahagiaan itu tidak akan pernah berhenti. Saudara silahkan pergi dan lihat saudaraku, bagaimana gelombang laut selalu datang siang, malam, pagi, sore. Tidak perlu hujan atau panas, dia selalu datang seolah-olah selalu bertepuk tangan, selalu berbahagia. Itulah yang seharusnya dimiliki saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, beberapa waktu yang lalu, beberapa rekan-rekan, keluarga dari jemaat juga mengalami masa-masa yang sulit. Yaitu masa-masa yang seperti saya katakan, kurang lebih hampir 2 tahun ini saudara. Ya, bayangkan sekarang serba sulit saudaraku. Seorang yang meninggal karena COVID saudaraku. Ya, kita tidak dapat berkumpul. Kita hanya bisa penghiburan lewat online atau lewat Zoom. Keluarga yang terdekat, anak, suami, family tidak bisa seperti dahulu lagi. Berita-berita ini kan sangat menyedihkan saudaraku yang kekasih. Belum lagi saudaraku, saya punya teman di Jakarta cukup berhasil. Ya. Tetapi waktu dia cari tempat rumah sakit, nggak ada tempat untuk menampung saudaraku. Sehingga dicarikan, tidak ada tempat. Akhirnya meninggal di dalam mobil. Belum lagi saya dengar saudaraku, berita-berita ini membuat kita berpikir kadang-kadang, masih adakah kebahagiaan? Masih adakah yang dinamakan damai sejahtera yang sejati itu? Karena situasi, ya, setiap hari dari bangun tidur kita dibombardir. Dibombardir dengan pikiran-pikiran, mau tidak mau saudaraku. Baik itu dari TV, dari YouTube, dari mana-mana saudaraku.
berita-berita. Bahkan menantu saya cerita, saudaraku, temannya saudaraku, seorang yang masih muda saudaraku, cari tempat, antri saudaraku di rumah sakit, ditaruh dalam selasar, nggak ada tempat lagi, ya, sehingga sampai belum tertolong, belum dapat tempat tidur, temannya sudah meninggal. Kalau dulu orang-orang jauh dari kita, sekarang orang-orang dekat yang mulai menghantui atau berita yang kita dengar. Bapak Ibu yang kekasih, saya mau sampaikan. Dengar, kita tidak dapat menghindari berita-berita itu. Setiap hari ada. Mau tidak mau. Sehingga kita akan mengalami ketakutan apabila kita tidak mau dengaran firman Tuhan. Sebab itu, ayo perhatikan. Sebagai seorang gembala, saya mengajarkan kepada saudara. Saya mau mengingatkan saudara. Ayo dekatkan dirimu kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tidak ada yang dapat kita andalkan saudaraku. Tapi Pak, mengapa saya selalu hidup dalam ketakutan akhir-akhir ini? Saudaraku, mengapa ada orang anak Tuhan yang mengalami ketakutan terus-menerus sehingga dia tidak dapat menikmati hari ini yang telah Tuhan berikan? Perhatikan saudaraku, karena anak Tuhan itu pikirannya selalu dan terus-menerus dipenuhi dengan ketakutan, dengan kekhawatiran yang mau mencelakakan dirinya. Sehingga firman Tuhan itu tidak ada tempat di dalam hatinya. Bukan saya mengatakan saudara tidak percaya. Tetapi karena hati kita dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Nanti kapan giliran saya? Ya. Bagaimana dengan anak saya? Bagaimana dengan orang tua saya? Dan lain sebagainya. Karena sudah dipenuhi dengan hal-hal yang demikian pikiran kita, saudaraku. Mau tidak mau firman Tuhan telah abaikan. Sebab itu saudaraku yang kekasih, ya. Mari. Saya teringat saudaraku, akan saya kasih contoh. Ya. Ini murid-muridnya Tuhan Yesus. Di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saudara tadi baca di rumah supaya tidak terlalu lama. Tuhan Yesus perintahkan kepada murid-muridnya untuk seberang. Karena hari sudah menjelang malam, ya, Tuhan Yesus sendiri ada di atas bukit. Dia tidak ikut di dalamnya. Nah, pada waktu tengah malam datang badai gelombang. Air masuk ke dalam perahu. Dan semua muridnya ketakutan. Semua muridnya ketakutan. Situasi gelombang, situasi badai, angin ribut, air yang masuk, kapal mau tergoncang, tidak terkendali. Lalu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mereka berkata itu hantu. Tapi mari kita belajar saudaraku. Yang bernama Simon. Dia berkata, kalau Tuhan Yesus berkata, diam, tenang, ini aku. Lalu Simon Petrus berkata, Tuhan jika itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Marilah. Tuhan yang berkata, marilah. Nah, saat Simon keluar dari perahunya saudara, berjalan di atas air. Karena Simon mendengar
firman Tuhan. Simon fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Dia dikuasai oleh firman. Dia pikirannya tercurah, fokus kepada apa yang Yesus katakan. Maka Simon dapat berjalan di atas air. Tetapi perhatikan saudaraku yang kekasih. Ya, perhatikan saudaraku. Jika kita seperti Simon Petrus, pikiran kita dipenuhi, sekali lagi, pikiran kita dipenuhi dengan firman, tidak ada tempat untuk ketakutan dalam hidup kita, sekalipun berita itu ada. Ya, seperti Simon, dia berjalan di atas air dengan begitu mudahnya, seperti Tuhan Yesus. Maka saudara tetap akan mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera yang sejati. Tetapi waktu Simon merasakan, Simon merasakan tiupan angin di sekitarnya, badai yang kencang, suasana yang gelap gulita. Pikiran Simon, dikuasai oleh ketakutan, dikuasai dengan pikiran yang negatif. Aku pasti tenggelam ini, aku pasti mati ini. Mulailah Simon tenggelam. Apa yang kau pikirkan, itu akan terjadi. Nah saudara yang kasih, dari sini kita belajar saudaraku. Kalau hati dan pikiran kita dikuasai oleh firman, sekali lagi. Kalau hati dan pikiran dikuasai oleh firman, maka ketakutan, kekhawatiran, itu tidak akan merusak kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih, mungkin saya akan berkata, Pak, benar Pak apa yang Bapak katakan. Betul. Jelas saya mengalami demikian. Saya orang Kristen, tapi saya selalu ketakutan. Ya, saudaraku, cobalah kita berpikir. Ya, kalau saudara saat ini hadir, saudara dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya, memiliki segala sesuatu yang kebutuhan yang saudara cukupi, dicukupi oleh Tuhan. Bahkan saudara bisa melihat ibadah pada siang hari ini. Mari kita syukuri saudaraku. Kenapa tidak dapat disyukuri? Mungkin saudara dihantui atau saudara merasa hidup masa lalu. Andai kata dulu itu begini. Aduh kemarin itu kok sampai kayak gini. Waduh teman saya terdekat, family saya kayak gini. Kok sudah dekat dengan saya masalah ini. Ini membuat kita tidak punya damai, tidak punya sukacita pada hari ini, pada saudara hidup hari ini. Atau saudara khawatir dengan masa-masa yang akan datang. Ya. Mendengar berita yang demikian, menakutkan, hari demi hari. Ya. Banyak sekali yang tidak dapat kita bicarakan atau sudah mengalami sendiri keluarga saudara. Ya, cari oksigen gak ada, cari rumah sakit gak ada, cari obat-obatan gak ada. Lalu saudara mulai hidup dalam kekhawatiran. Apalagi ada berita-berita kok gak enak, ya. Saya kok mulai sesek dan lain sebagainya. Mulai saudara khawatir. Maka saudara tidak dapat bersyukur dan menikmati kebahagiaan yang Tuhan berikan. Nah saudaraku, kalau saudara mengalami yang demikian, saudara tahu bahwa saudara ngerti, saudara paham apa yang saya maksud. Lalu saudara mencari, Pak, sekarang apa yang saya lakukan? Masihkah ada damai itu saat ini? Ada. Saya katakan ada. Bukan saya hanya sekarang asbun, enggak saudaraku. Alkitab ialah firman Allah. Apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan, Yesaya 55 ayat 5 kalau enggak salah. Apa yang sudah keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya.
Rancanganmu bukan rancanganmu, pikiranmu bukan pikiranku. Pikiranku selalu memberikan damai. Nah, saudaraku yang kekasih. Lalu saudara bertanya, kuncinya apa Pak saya supaya memiliki damai yang sejati itu? Saudaraku yang kekasih. Nah, ini yang saya maksudkan. Terkadang kita terbuai dengan situasi dan keadaan. Entah itu COVID, entah itu kekayaan, entah itu kedudukan. Kita takut kehilangan. Maka hari demi hari kita tidak dapat menikmati kebahagiaan yang sejati daripada Tuhan. Dan berita yang saya mau sampaikan. Dengar. Yesus menjamin saudara. Saya ulangi, Yesus menjamin saudara. Matius 11 ayat 29. Dikatakan demikian. Maaf, Matius 11 ayat 28 sampai ayat 29. Perhatikan saudara. Ini kuncinya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah pandang bulu. Ya, siapapun saudara yang saat ini ibadah online dan mau percaya, mau kembali kepada firman. Ya, dengar, Yesus berkata, marilah kepadaku. Semua, tidak terkecuali orang Kristen yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Mungkin yang terpapar juga. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Plong. Memberikan damai sejahtera yang sejati itu. Memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku yang kekasih, Tuhan minta saudara memberikan apa yang saudara takutkan. Apa yang ada dalam hidup saudara, hati saudara, pikiran saudara. Saudara berikan pada Tuhan. Tuhan akan ganti dengan kelegaan. Saya mengalami tahun 82 sampai saat ini. Bukan tidak ada berita yang menghantui. Ada. Tapi selalu Tuhan ingatkan saya, damainya, sejahteranya, sukacita tidak akan pernah beranjak dari setiap orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sudahkah saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan? Kalau saudara mulai terbawa arus, hari ini nanti saudara datang kepada Tuhan. Pak, saya sudah tengking, saya sudah usir, saya sudah doa. Tapi kok masih menghantui saya Pak? Saudara itu berarti belum berserah. Kalau orang berserah, saudaraku tidak ada kata tetapi. Dikatakan dalam Pemazmur kalau gak salah, seorang bayi ya, yang ada di pangkuan mamanya yang lagi menyusui. Dia pasti tidak akan ragu-ragu sama sekali. Dia punya ketenangan sama sekali. Dia percaya bahwa orang tuanya tidak akan melepaskan dia dari gendongan, saudara. Tidak akan dan tidak mungkin. Apalagi Tuhan. Lalu gimana Pak kalau ada gangguan dan lain sebagainya. Sebab itu saudaraku yang kasih, Alkitab saya tadi mengajarkan. Ya, isilah hidup saudara. Dengan yang baik, yang suci, yang sedap didengar. Filipi pasal 4 ayat yang ke berapa tadi itu? Ayat yang ke-9. Apa yang benar, yang suci, yang mulia, yang positif. Itulah yang saudara harus, saya katakan harus mengisi pikiran saudara. Kebenaran itu harus mengisi hati dan pikiran saudara sepenuhnya. Karena Alkitab saya berkata pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu ialah Allah. Kalau pikiran saudara dikuasai oleh firman, dikuasai oleh Yesus, firman yang hidup itu. Nah,
Maka apabila ada sesuatu yang menghampiri benak saudara, maka saudara akan mengabaikan. Roh Kudus akan mengingatkan saudara. Roh Kudus akan mengajarkan kepada saudara. Saudara, baca saudara ayat 29 dari Matius. Ya. Dikatakan demikian. Pikulahku yang kupasang. Perintah. Dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut. Dan rendah hati. Kalau saudara mau mengikut Tuhan dengan lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat damai sejahtera. Jiwamu akan mendapat sukacita yang melampaui segala akal. Saudaraku yang kekasih, seringkali kita kalau belajar firman Tuhan tidak mau rendah hati. Tuhan berkata, serahkanlah kepadaku. Dalam mulut kita berkata serahkan, tetapi dari hari ke hari kita tidak mau menyerah kepada Tuhan. Saya mau sampaikan dengan saudara, Allahmu tidak pernah berdusta. Tidak ada dosa besar ya yang tidak dapat Tuhan ampuni, ya, dan tidak ada dosa kecil yang Tuhan abaikan. Semua Tuhan perhatikan. Persoalan yang besar, persoalan yang kecil, kalau saudara datang menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, ya, jangan saudara berkata dosaku masih banyak. Semua dosa sudah dipikul oleh Tuhan. Tinggal kita mempercayai kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yaitu di pikiran dan hati kita dikuasai. Maka kita akan mendapat kelegaan. Saudaraku yang kekasih. Saudara, tahun 82 saat saya sudah mulai bertobat, lahir baru karena masalah, karena Kristen hanya Kristen KTP, Kristen tanpa perbuatan. Saya dijamah Tuhan dan saya mulai mengiring Tuhan. Sampai saat ini Tuhan tidak pernah dusta. Saya boleh menikmati hari-hari saya dengan sukacita. Hari-hari saya dengan rasa syukur kepada Tuhan. Saya mengajarkan kepada jemaat bahwa DNA-mu itu DNA pemenang. Tidak ada masalah yang dapat menghancurkan engkau. Iblis tidak dapat menghancurkan engkau, sebab itu jangan kau setujui. Lawan dia. Maka saudara akan mengalami berkat yang luar biasa. Bapak Ibu yang kekasih, saya rindu Bapak Ibu yang kekasih ambil tindakan yang nyata. Sekali lagi, jangan hanya beragama. Tapi mari kita mengalami setiap detik, setiap saat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Tuhan tidak pernah pandang bulu. Pria wanita, hamba Tuhan, diaken ataupun jemaat. Tapi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya mengatakan demikian bukan tidak ada masalah. Bukan saudara akan terlepas atau tidak akan terpapar dengan COVID. Ya, saya berdoa tidak ada yang terpapar. Tetapi seandainya saudara terpapar pun, karena pikiran saudara sudah dikuasai oleh firman. Saya ulangi. Karena pikiran dan hati saudara dikuasai oleh firman. Maka saudara tidak akan pernah kehilangan. Dan saudara akan tetap berkemenangan. Saudaraku yang kekasih. Kalau saudara terpapar, jangan saudara takut. Cepat hubungi puskesmas.
Kalau memang positif, cepat isolasi mandiri. Ikuti apa kata dokter, kata pemerintah. Saudara, banyak orang terlambat. Takut. Nanti kalau saya positif gimana? Nggak mau di antigen, nggak mau di swab, nggak mau di PCR. Sehingga kalau sudah terlambat saudaraku, memang susah untuk mengobati. Maka ketakutan akan lebih berat. Tapi kalau saudara mendeteksi dari awal, maka hal itu, sekali lagi, maka hal itu tidak akan menjadi masalah. Bapak Ibu yang kasih, biarkan Bapak Ibu mengerti akan kebenaran ini. Orang kalau terkena virus atau terkena COVID-19 itu bukan aib kok saudaraku. Bukan aib. Ya. Kalau dulu flu itu juga demikian, flu Spanyol. Ya. Tapi sekarang hanya dapat diberi obat flu aja. Kolgen atau apa. Ya sudah sembuh saudaraku. Demikian juga corona ini saudaraku. Itu juga sama virusnya. Cuma sekarang lagi dicari obatnya. Ya, kalau vaksin itu menambah imun tubuh. Tapi kalau nanti sudah diketemukan, maka kita sama dengan flu biasa. Tapi memang butuh waktu. Sebab itu, mari saudaraku ikuti apa kata dokter, apa kata pemerintah. Nah, saya yakinkan kepada saudara, kalau saudara dikuasai oleh firman, tidak dikuasai dengan ketakutan, kekhawatiran. Hari-hari saudara akan mengalami banyak sekali damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang sejati. Saudaraku, biarkan pada siang hari ini atau pada hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan. Saudara boleh ambil langkah, menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Dan mulai banyak-banyak belajar. Ya. Banyak-banyak menghafalkan firman. Banyak-banyak memuji Tuhan. Banyak-banyak mendengarkan kesaksian-kesaksian. Maka hati dan pikiran saudara akan dikuasai oleh firman. Dan saudara akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Saudara, sebagai penutup, saya akan bersama-sama dengan saudara. Semua tutup mata. Jangan membuka mata. Bagi saudara yang belakangan ini, saudara mungkin sudah jadi anak Tuhan, tapi saudara hidup dalam ketakutan karena kekhawatiran, ya, ketakutan akan hari esok, entah itu ekonomi, entah itu kesehatan. Mari, kalau saudara mengalami hal demikian, dan saya tahu ada, ambil keputusan. Karena Tuhan berkata, marilah kepadaku. Saudaraku, Allah tidak pernah menolak, dikatakan, orang yang datang kepadanya. Datang, ikuti doa saya. Katakan, Bapa di dalam sorga, tidak kebetulan hari ini saya mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bahwa kuasa-Mu masih tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, saya mendengarkan bahwa Engkau Tuhan mengundang kami Tuhan untuk menyerahkan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Yesus, kami ambil keputusan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Ampuni segala kesalahan saya, kekilafan saya, yang sering mendengar berita-berita yang bukan firman-Mu. Melihat situasi dan keadaan. Sehingga kami merasa takut, kami merasa khawatir. Tapi kami percaya Tuhan, mulai hari ini, hidup kami ada di tangan kasih-Mu. Di tangan kuasa-Mu yang tidak pernah gagal Tuhan.
Dan kami mau belajar menjadi orang yang rendah hati. Akan senantiasa mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan kami akan lakukan, kami terus akan lakukan setiap hari. Sehingga kami boleh Tuhan senantiasa mengalami Tuhan kebahagiaan, damai sejahtera yang sejati yang telah Engkau berikan kepada kami. Sampai Maranatha Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam sorga, kemurahan-Mu yang melimpah atas kami. Kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya buat kami. Tuhan, terima kasih. Kami percaya di saat kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, Engkau bekerja. Dan senantiasa hidup kami Tuhan akan melihat Immanuel, Allah yang ada dalam diri kami, menyatakan diri dalam pengalaman-pengalaman hidup kami. Dan hal-hal yang ajaib akan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah baik saudaraku yang kekasih, saya percaya saudara mendapat berkat pada hari ini. Saya berdoa buat saudara supaya saudara terus-menerus tekun. Ya. Saudara, sebelum kita mendengarkan pengumuman, sebentar kita juga akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Seperti biasa, persembahan dapat saudara transfer lewat rekening yang ditayangkan, atau saudara ngerindu dengan QR code, saudara bisa scan. Nah, saudara kasih bagi yang akan berikan perpuluhan, korban tatangan, ucapan syukur. Silahkan saudaraku, saudara juga bisa transfer pada rekening yang sama. Saudara, tinggal saudara tulis ya untuk apa. Nah saudaraku yang kasih, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih firman-Mu yang selalu mengingatkan kami, supaya kami terus-menerus Tuhan, terus-menerus Tuhan menjalin hubungan yang intim dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, sebentar kami ambil bagian yang luar biasa. Kami memberikan persembahan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memberikan terlebih dahulu kepada kami kelimpahan. Kami memberi Tuhan dengan sukacita. Bukan dengan berat hati, kami memberikan persembahan dengan sukacita. Baik itu persembahan perpuluhan dengan iman percaya, kami tahu Tuhan. Nah Tuhan, Kau tidak pernah gagal. Tuhan, baik itu korban tatangan, ucapan syukur, berkati semuanya Tuhan. Kami percaya besar kecil Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara, kau diberikan kesempatan, berikan persembahan, pengumuman. Seperti biasa, ibadah tetap online sampai berita dari pemerintah dan atau saudara nanti akan diberikan pengumuman oleh gereja. Saya rasa tidak yang lain. Mari saudaraku, kita berdiri, angkatlah kedua tangan saudara. Kita akan menerima berkat. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, pada masa-masa ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dengan semua kabinetnya, ya, menteri, pejabat yang tertinggi sampai yang terendah. Berikan hikmat akal budi, roh kebijaksanaan dari sorga. Supaya Tuhan dapat mengatur dalam masa-masa saat ini Tuhan, dengan baik dan bijaksana, sehingga semuanya tercover, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan untuk semua distribusi, baik itu sembako, baik itu oksigen, obat-obatan. Tuhan, Engkau berikan kelancaran, sehingga semuanya Tuhan sampai ke pelosok-pelosok daerah yang terkecil. Hamba juga berdoa untuk vaksin juga, supaya Tuhan lancar, tidak ada gangguan. Semuanya berkat karena penyertaan Tuhan. Tuhan sampai di daerah yang terpencil juga. Hamba juga berdoa untuk semua badan kesehatan Tuhan, dokter, menteri, semua yang terlibat sukarelawan. Tuhan tolong,
tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu, supaya mereka semua Tuhan dalam keadaan sehat, dilindungi, sehingga tidak ada sesuatu pun yang menyentuh mereka Tuhan, yang negatif. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk semua teman-teman, rekan-rekan, atau handai tolan yang terpapar COVID-19. Tuhan, berikan Tuhan firman-Mu mereka. Tuhan, Kau berkata kepada mereka, tidak perlu ditakuti. Tuhan, supaya mereka Tuhan ada sukacita, ada kebahagiaan. Sehingga mereka cepat sembuh Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya kalau Tuhan sudah menolong kami semua, Tuhan juga menolong saudara-saudara kami. Saudaraku, percayalah bahwa firman Tuhan yang dan amin. Tidak ada satupun yang membahayakan engkau. Jika engkau berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Sekarang angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Anak yang tidak pernah berkesudahan. Penyertaan Allah Roh Kudus yang manis menyertai engkau. Memberkati engkau. Bahkan apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sampai Maranatha Tuhan kembali. Bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara sudah menerima, katakan bersama saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Atas kita. Akan ku izinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan